Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bariko Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 022 dari kelas Praktikum A Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di praktikum mata kuliah Sistem Embedded kali ini, kita masuk ke modul 11 yaitu FreeRTOS, Memory, dan Advanced Text Allocation. Nah, di sini kita akan membahas yaitu multi-core text pinning, mutex protection, dan memory stack analysis. Jadi langsung saja kita masuk ke agenda pembahasannya. Di bagian pertama sini ada arsitektur, proteksi, dan memori. Dan di sini di bagian pertama itu ada 3, yaitu arsitektur sistem, yaitu SP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave. Lalu untuk struktur data sensor terintegrasinya itu struct, sinkronisasi, mutex untuk proteksi memori bersama. Untuk bagian 2-nya yaitu multi-core dan stack allocation. Lalu untuk konsep dual core text pinning di SP32, alokasi dan estimasi ukuran stack teksnya yaitu logika penanganan input-output lambat SD card versus OLED. Kita sini masuk ke bagian yang pertama. Sini arsitektur dan proteksi memori bersama. Di sinkronisasi data master slave dan implementasi mutex. Lalu untuk sistem terkoneksi SP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave, di sini sistem menggunakan komunikasi multi-protokol dengan pembagian kerja yang optimal. STM32 sebagai slave yaitu 0x08 bertugas melakukan akuisisi sinyal sensor fisik, suhu, kelembapan, jarak, potensiometer, dan MQ2 dan mengirimkannya melalui I2C jika diminta. Lalu untuk SP32 sebagai master itu mengambil data berkala dari STM32, memperbarui display OLED, dan melakukan penyimpanan log data ke modul SD card. Lalu untuk stabilitas bus I2C-nya itu frekuensi diturunkan ke 50 kHz dengan standar yaitu 100 kHz agar mikrokontroler STM32 memiliki waktu reaksi interupsi yang cukup untuk menyiapkan data. Sehingga masuk ke struktur data sensor terintegrasinya, yaitu untuk menjamin efisiensi transfer data pada bus I2C, data sensor dikemas dalam sebuah structure atau struct berukuran 12 byte. Ini untuk contohnya, struct data sensor in 16T, pada temperatur, humidity, distance, spot, MQ2, deck value, dan juga persen totalnya. Mengapa memakai struct? Jadi, single request transaction itu seluruh parameter sensor dikirimkan dalam satu kali transaksi, yaitu wire request form, memangkas overhead protokol komunikasi, dan juga konsistensi data itu mencegah data terpecah saat proses pembacaan oleh teks-teks yang berbeda. Lalu kita masuk ke proteksi memori bersama dengan mutex. Variabel global data diterima diakses oleh 3 teks berbeda secara asinkron. Nah, hal ini rawan memicu race condition atau korupsi data. Solusinya yaitu FreeRTOS mutex. Itu diinisialisasi melalui semapur create mutex. Sebelum mengakses memori, teks harus mengambil kunci menggunakan Xmapur tag. Setelah selesai, wajib mengembalikan kunci dengan Xmapur give. Nah, untuk pencegahan deadlock-nya itu parameter timeout diatur sebesar PDNS tix yaitu nilainya 20. Jika kunci sedang dipegang oleh teks lain, teks penantang hanya akan menunggu maksimal 20 milisecond sebelum melanjutkan eksekusi guna mencegah kemacetan total atau deadlock. Setelah membahas bagian pertama, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu multi-core, text pinning, dan juga memory allocation. Nah, manajemen alokasi memory stack dan isolasi beban kerja CPU. Sini Advanced Text Allocation yaitu multi-core pinning. SP32 memiliki prosesor dual core yaitu core 0 dan core 1. Pada Anda memanfaatkan fitur ini untuk membagi beban kerja secara cerdas. Untuk core yang satu ini text kritis dan responsif. Get I2C priority 3 mengambil data dari slave setiap 150 milisecond. Untuk OLED, priority 2 memperbarui visual display setiap 200 milisecond, menjamin visual interface tetap mulus tanpa jeda. Untuk core 0, text input-output itu lambat. Log SD priority 2 menangani penulisan data ke SD card yaitu SPI. Operasi penulisan ke SD card memiliki latensi tinggi fisik yaitu blocking write dan dipisahkan ke core 0 agar tidak mengganggu kelancaran render OLED dan polling I2C di core 1. Nah, untuk analisis alokasi memori stacknya, di sini alokasi memori stack pada fungsi xtext create print to core yaitu harus disesuaikan dengan beban fungsi dalamnya. Text get I2C 3000 word per 12 KB memiliki alokasi memori sedang karena hanya memproses komunikasi I2C dasar tanpa memanipulasi string yang berat.
Untuk teks OLED 4000 kata per 16 KB membutuhkan ruang lebih besar karena pustaka The Fruit SSD 1306 menggunakan penyangga gambar internal yaitu frame buffer sebesar 1024 byte serta fungsi format yaitu printf yang boros stuck. Untuk text log SD-nya yaitu 4000 word per 16 KB itu membutuhkan stak yang besar untuk mengakomodasi pustaka sistem berkas FATFS SD card yang memproses sektor memori fisik dan operasi manipulasi file. Nah, ini untuk ke alokasi sumber daya sistemnya. Matriksnya, jadi nama teksnya itu untuk daya I2C itu core 1 dan OLED juga core 1. Untuk yang log SD itu core 0. Prioritasnya yang get I2C itu lebih tinggi. Lalu untuk yang OLED dan log SD itu lebih sedang. Untuk ukuran stacknya get I2C 3000 word dan OLED dan log SD ini 4000 word. Untuk sumber daya yang diakses itu get I2C, bus I2C, mutex, dan LED pin. Lalu untuk OLED itu OLED display dan mutex, dan log SD itu SD card yaitu SPI, tombol, dan juga mutex. Jadi dengan memisahkan prioritas get I2C di atas, kita bisa jamin data sensor selalu diperbarui tepat waktu di memori, sementara render visual berjalan di background saat waktu CPU luang. Nah, jadi ini tantangan pada praktikum modul ke-11 itu kita menggunakan arsitektur kode master SP32 yang telah disediakan. Jadi kita lakuin pengembangan yaitu sisi slave pada STM32 membuat program self I2C dengan address 0x08 menggunakan STM32 Cube HAL yang bertugas mensimulasikan data sensor berukuran 12 byte dalam bentuk struktur yang cocok dengan SP32 master. Lalu untuk analisis stack overflow-nya, kurangi ukuran stack pada text data logger menjadi 1000 word secara sengaja, tekan tombol logging beberapa kali dan amati apakah SP32 mengalami reboot crash akibat stack overflow. Untuk optimasi mutextnya, laporkan log statistik keberhasilan penulisan SD card ke dalam serial monitor. Lalu gunakan analisis visual oscilloscope atau logic analyzer jika bus I2C mengalami error. Oke, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke program yang digunakan untuk programnya. Ini yang pertama, ada ESP32 sebagai master. Kita menggunakan include yaitu Arduino, wire, Adafruit GFX, Adafruit SSD 1306 sesuai yang tadi. Lalu untuk define slash ADDR 0x08. Setelah itu, turun ke bawah di sini menggunakan struct. Seperti tadi sudah jelaskan pada PPT, itu ada in 16T yaitu temperatur, humidity, distance, spot, MQ2, dan depth value. Ini untuk data sensor data diterima itu semapur handle T, yaitu data mutex. Lalu menggunakan fungsi void untuk pekerjaan mengambil data I2C menggunakan PV parameters dan text update OLED dan text data logger. Untuk file setupnya di sini pin mode, button pin, dan input pull up. Untuk pin mode yang satu lagi itu ada SP, LED pin, dan juga outputnya. Untuk menggunakan void setup. Nah, untuk data mutexnya itu X mapur create mutex. I2C diturunkan ke 50 kHz agar STM32 slave sempat merespons. Jadi sesuaikan untuk frekuensinya agar STM32 ini bisa ngerespons terlebih dahulu. Nah, ini untuk void loop-nya dikelola oleh FreeRTOS. Ini untuk byte data size-nya, data diterima permintaan STC dengan jeda blocking minimal. Ini untuk serve ADDR, ini menggunakan fungsi for dan juga if, tidak lupa else. Kurang lebih seperti ini untuk codingannya, menggunakan fungsi float lagi. Oke, untuk temperatur floatnya di sini local data temperatur dibagi 10. Untuk humidity-nya itu local data humidity bagi 10 dan DAC voltnya local data DAC value dibagi 4095 dikali 3,3 volt. Itu untuk rumusnya. Untuk set kursor T itu ada di persen 1 FC, humidity-nya itu persen 1 F persen, dan time float home float untuk pemanggilannya. Lalu di sini ke bawah lagi, sama sini masih di rumus-rumus untuk pemanggilan.
Dan juga di sini ada text data logger. Di sini menggunakan for dan if, dan terakhir tutup dengan else. Itu untuk program yang pertama, yaitu ESP32 sebagai master. Nah, di sini STM32 sebagai slave. Untuk include-nya di sini ada hanya 4, yaitu STM32 FreeRTOS, wire.h, dan dht.h. Kalau tadi include-nya itu lebih banyak dibanding yang STM32 sebagai slave. Sini dia ada 6. Sama di sini untuk define slave ADDR-nya 0,08. Lalu kurang lebih seperti ini untuk yang di slave-nya. Digunakan untuk port enter critical untuk mencegah korupsi data saat I2C membaca struct. Karena sering terjadi pada saat membaca struct itu I2C itu terjadi korupsi data. Nah, ini untuk mencegah menggunakan port enter critical. Nah, kurang lebih seperti ini. Terakhir untuk void request event-nya itu mengirim struct utuh 12 byte menggunakan wire write uin 8t. Lalu data dikirim akan size off. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan singkat program dari saya. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke hasil praktikumnya. Di sini adalah percobaan yang ke-11 yaitu apa namanya? FreeRTOS Advance. Di sini kita menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan penggunaan komunikasi I2C. Terus di sini kita ada SD card, kita ada potensio sebagai trigger dari analog to digital. Di sini ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama, dan yang kedua ada sensor DHT22 yaitu dideklarasikan sebagai sensor yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan STM32 serta LED dan push button nih yang kecil. Nah, di sini sudah terintegrasi dengan program yang sudah dibuat. Jadi program yang sudah dibuat itu seperti ini ya teman-teman. Terus juga platform IO juga seperti ini. Nah, di sini juga STM Master Base Slave lah. Master Slave. Nah, ini Slave dulu. Nah, di sini kita deklarasikan STM32 ini sebagai slave. Nah, makanya di sini codingannya itu STM32 sebagai slave seperti itu. Dah. Upload. Nah, jangan lupa di-upload. Ini adalah proses untuk uploading dari program yang sudah dibuat pada praktikum yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advance. Nah, di situ apabila sudah sukses, maka lanjut untuk membuka dari program ESP sebagai master. Oke, di sini adalah program ESP sebagai master. Oke, sudah seperti itu. Nah, di sini juga ada platform IO yang sudah dibuat juga. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu untuk bisa mengupload dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah proses atau tampilan dari terminal VS Code, yaitu ketika kita sudah melakukan proses uploading. Nah, di sini pada ketika kita upload, usahakan juga untuk cara untuk menanggulangi error ya, kita dapat menekan tombol boot nih di sebelah sini bootnya. Nah, tampilan dari terminalnya akan seperti ini. Tuh, ada 38, 46. Ini adalah persentase dari kelangsungan kita saat proses upload. 44 hingga 100 nantinya. Nah, sini sudah 100. Nah, ini juga tertampil sukses. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hardware yang sudah kita Jeda. Selanjutnya, ini adalah langkah awal dari pembacaan yang tertampil pada OLED, yaitu ada temperatur dan humidity atau kelembapan. Nah, di sini karena kita menggunakan mana tangannya?
menggunakan DAT22 dan MQ02. Nah, di sini juga ada nilai dari potensio serta nilai dari MQ2 itu sendiri. Serta terdapat juga DAC outputnya, yaitu berupa tegangan dari DAC itu sendiri, serta indikator SD card. Nih, kita menggunakan SD card kan. Nah, setelah itu adalah kita coba nih dari program yang sudah kita perbuat. Nah, di sini apabila mentok pada potensionya nilainya terdapat potensio 4095 dan DAC out-nya yaitu 3,30. Terus tertampil pada serial monitor. Kalau sudah. Nah, tertampil pada serial monitor yaitu menunjukkan kalau nih kita juga klik pas buttonnya. Nah, itu data sukses masuk ke data CSVL. Nah, itu. Nah, ini sudah data yang sudah kita ambil dari yang tadi yang awal sampai aku mutar tadi sudah masuk pada SD card itu. Oke, cukup video dari kita.